Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an yaqul lailatul usriyabi. Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika saya diisrakan, di mi'rajkan. Isra iku sarolailan nggih, perjalanan malam. Mi'raj itu munggah naik. Sebelum Rasulullah SAW diisrakan, itu dibelah dadanya oleh 3 malaikat. Rasulullah SAW dibelah dada itu bukan cuma sekali, tapi berapa kali? 2 apa 3? 1 ketika umur 2 ketika umur, 3 ketika umur. Jawab 3 tak takok yo gak ngerti piye to sampean iki. Halo, lek jawab iku sing pasti ya. Ojo ngarang. Ketika umur pertama Rasul SAW dibelah dada itu ketika umur berapa? 10, 6, 4 apa 3? 3 apa 4? Sakmono kiai salah kabeh, sing bener wis itu. Sinten tak aku. Rasulullah SAW yang menyusui siapa? Sampai umur 2 bulan. Sampai umur 2 tahun siapa? Sayyidah Halimah teko Bani Sa'ad. Makanya diberi nama Halimatus Sa'diyah. Adibah teko Nunggu Jajar, makanya diberi nama Adibah. Lali aku lihat arek iku mau. Sitas ketok sinten tak Noris. Pun wis didiai ketika Sayyidah Halimah saja sudah genap 2 tahun menitei Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena kebiasaan orang Arab harus dikembalikanlah kepada sang ibu dan dengan berat hati seraya meminta kepada sang ibunda. Siapa ibundanya? Pakai ngomong Aminah. Sayyidah Aminah siapa? Aminah siapa? Aminah Hasanah, Aminah Sayyi'ah. Wah, Aminatus. Iku Fatimatus iku. Ya bare. Lah isin aku. Arek kelas 6, kelas 11 gak ngerti ibunda Rasul. Lah ibunda Justin Bieber hafal. Ayo siapa? Ibunda Rasul. Iya, Aminah siapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai padahal setiap Fatihah saya insya Allah setiap pertemuan pakai mic itu di Fatihai. Aminatus Zuhriyah. Kalau Sayyidah Fatimatus Zahra. Kalau Sayyidah Aisyah Al-Batul. Kalau Sayyidah Khadijatul Kubra. Kalau Sayyidah Sofia bintah Huyai. Kalau Sayyidah Maria Al-Kib. Ikut diapal rek. Kepingin dadi wedok surga. Ibunda Rasulullah orang ngerti piye toh. Siapa ibunda Rasul?
Akhirnya pada tahun kedua sempurna dikembalikan kepada sang ibunda. Namun Sayyidah Halimatus Sa'diyah dengan berat hati, berat sekali berpisah dengan soulmate-ku, dengan belahan hati, dengan puncak hati belahan jiwa. Siapa tat? Mbok yang merasa aja. Hah? Iya ya, betul. Akhirnya diizinkan setelah minta izin Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah Tuzira kepada sang ayah. Siapa ayahnya? Siapa ayah dari Sayyidah Aminah Tuzuriyah? Abdullah nama ayahnya. Terus terus berarti leren ditakoi lagu sih baru mudeng ngono dah. Isinangku. Kok ono umat Rasulullah sing kaya iki ya? Kok ono arek tamatan kaya iki ya? Jadi setelah minta pertimbangan kepada sang ayah. Siapa ayahnya? Abdul Muthalib. Karena ayah Rasul SAW sampun sedo ketika Rasulullah berumur ada 6 bulan, ada 4 bulan dalam kandung, ada segitu. Pun akhirnya diizinkan 2 tahun lagi. Namun setelah Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah SAW, di situ lakok ketika tahun kedua, periode keduanya itu masya Allah, ketika bermain dengan saudara rodoknya di lembah dekat dalam itu lakok Rasul SAW dibawa 3 malaikat. Akhirnya sang putra dari Halimatus Sa'diyah ketakutan, dilaporkannya kepada sang ibunda, dan ketika itu juga langsung dikembalikan kepada Sayyidah Aminah Tuzuriyah. Sudah itu yang dibelah yang pertama di dekat pohon. Sekarang pohonnya masih ada di Bani Sa'ad, pohonnya sudah masih ada tapi sudah mati kering. Dalam Sayyidah Halimatus Sa'diyah sampai sekarang masih ada, cuman sudah gak terpakai. Masih ada. Semoga tidak dengar cerita, tapi bisanya Allahumma suwando kok nyambang. Oleh nyambang iku nang omah tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun kembali kepada hadis, ketika umur itu, ketika sudah Rasul dibelah dada, akhirnya dibawa dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ini ada kitab namanya Dardir pas kejadian Isra Mi'raj. Pun setelah di Baitul Maqdis Rasulullah SAW sholat, ketemu dengan ini itu. Setelah dari Baitul Maqdis Rasulullah SAW munggah. Di situ ada batu yang juga ingin munggah karena sudah dipijak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan batu itu tidak mau lepas. Saking indahnya Rasul, batu pun tak mau lepas. Batang pohon kurma pun karena pernah Rasul sendenan tak mau lepas. Masya. Ketika Rasulullah pindah sendenan, batang kurmanya menangis, merebus mili. Saya itu tutup cerita itu. Loh kok leka cerita sampean kawan? Oh iya cerita ya, tapi nyata diabadikan di sana. Pun akhirnya Rasul SAW dengan malaikat Jibril sampailah kepada langit pertama. Nah, dikedorlah pintu langit pertama. Setan nggak ada yang masuk ke langit. Astronom nggak bisa ke
Neil Armstrong tidak sampai tembus ke bulan, cuman diceritakannya saja tembus ke bulan, padahal tidak mungkin ada di cakrawala mana. Kenapa? Karena langit itu harus izin pada malaikat. Neil Armstrong nggak dikenal di malaikat, tapi alhamdulillah itu menjadi sejarah bahwa adzan di mana-mana didengar. Di situ adalah penjaganya Nabi Adam. Langit kedua siapa, langit ketiga sampai langit ketujuh, sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratal Muntaha. Ya pun nadomani rek. Wa ba'dal Isra'i urujul sama, terus hatta ra'an nabiyyu rabbaka lama min ghairi kaifin wan isarin waftarat. Ya apa tulisannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balaghal umata bil isra'i ila ghairi, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, di waktu itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tak? Di atas, tidak tak? Karena Allah tidak bertemu. Loh, katanya Sidratul Muntaha ada di atas. Ya, dia ada di atas. Tapi kalau langit ketujuh jelas di atas. Allah tidak bertemu. Kalau Allah bertempat berarti sama dengan berarti sifatnya kurang, tidak pantas menyandang sifat sempurna. Tanazzah, maka Allah Maha Suci dari bertempat. Dan ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Pun akhirnya Rasul SAW diwajibkan 50. Pulanglah kepada Nabi Musa. Muhammad piye? Ini saya sudah diwajibkan 50. Waduh, gak kuat umat sampean niku cuwili-cuwili, malesan, ngantukan turuan. Wis tak piye. Sampai saiki berlaku. Wis munggahne akeh jaluk kekeringanan. Munggah mudun sampai 5. Setelah 5 pun masih dicegat ambil Nabi Musa. Gak kuat Muhammad, umatku lo gede-gede. Bani Israel ku gede-gede biyen lagi, apalagi saiki ya Bani Israel saiki ya pancen gede-gede sih daripada Bani Taus. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya kalau sudah ke Amerika Latin sana orang kan lebih besar-besar. Tapi kalau ke Asia ya kan ya kayak iki. Orang Cina pun sama. Ya kan, cek rada gede didik wong India. Brunei sama, Malaysia iya. Pokoknya Asia itu paling tinggi-tinggi, besar-besar orang India. India itu termasuk Asia ya. Oh Cina tambah cili-cili Cina. Vrindavan, ya Allah lah iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Vrindavannya ini, Govindanya ini ya. Sampun. Jadi Bani Israil gede-gede. Tidak mampu Muhammad umat sampai cili-cili. Jalur keringanan, minta persetujuan lagi kepada malaikat Jibril. Disetujui malaikat Jibril, munggah lagi. Setelah munggah, matur lagi. Akhirnya ngendikani Allah SWT, semuanya sudah saya tetapkan di dalam lauh mahfud umul kitab, yakni lauh mahfud, bahwa semuanya sholat 50 rakaat. Namun kuwirai kamu 5 waktu, tapi sama halnya pahalanya dengan 50. Itulah indahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu masih diutus balik nih ambil Nabi Musa. Gak kuat Muhammad, lah umat dia sama cili-cili, males-males, akale cetek, mripate ngantukan. Krungone yo handsetan tok.
Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW sampun nerami dengan segala resikonya. Makanya Rasulullah SAW Masya Allah cinta banget kepada umat, lebih-lebih kepada kita. Allahumma. Mungkin Rasulullah SAW sampai molar selalu menangis ketika ingat akan Allahumma sallu ala man baka sauqal li ru'yatina. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sahabat kaget, sinten ya Rasul, tidakkah kami bersama panjenengan? Bukan kalian yang kukangeni. Siapa? Dia atau yang ada di seberang sana. Allahumma. Lo saestu Allah SWT Rasul sangat kangen kepada umat-umat di akhir zaman, kepada dia yang cinta sholawatan. Bukan hanya cinta sholawatan itu melok grup sholawat itu enggak, tapi aplikasinya di dalam keseharian yang sesuai ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ibadat teristimewa adalah sholawatan, joget-joget seintuk pahala. Padahal sudah joget-joget, apalagi sing dengan sepenuh hati. Ini selanjutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini ya terbangun, sedang beliau Rasul SAW ada di Masjidil Haram. Kalau di sini ya, karena tapi yang termasyhur Rasul SAW Isra itu bukan sare, tapi sadar bangun. Kalau yang ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seharinya hanya meripat. Pendapat ini Rasul SAW hanya meripat. Namun hakikatnya Rasul SAW Isra itu dengan jasad, ruh dan apalagi ya indranya, dan kata lain melek. Rasul SAW memang tidak ada yang sehari hadinya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Ya putrusani. Wa qalbuhu lam yanam, adini Rasul para Rasul sallallahu lam yanam wa ainu qad na'asat, beripati sare. Di sini hadis ini lah yang berpendapat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu dalam keadaan tertidur. Tapi di dalam hadis-hadis yang lain tidak. Yaitu tadi kembali tentang Isra dan Mi'raj, kitab kecil yang lengkap namanya Dardir. Gitu. Jadi kejadian-kejadian kenapa na'udzubillah di neraka rata-rata perempuan. Itu rata-rata di neraka penduduknya adalah Kenapa? Satu, akeh ngomong lanang apa wedok. Dende ceritane. 1, 2, tutup aurat akeh lanang akeh wedok. 3, lek lanang metu tanpa syarat, tanpa sarung. Warek karo wedi. Tiba pikirane ngeres yo. Aku gak ndelok arek cekak isi. Oh iya ya, wis waktune jene. Wis wayahe. Sedangkan perempuan metu harus ada syarat. Lanang metu nang diae gak dosa, wedok gak sesuai syarat metune du. Apalagi sudah punya suami. Kalau metu sudah punya suami dan suami tidak mengizini, cuma naudzubillah, seumpama tabrak mati, tidak punya harapan ke surga. Kenapa? Karena tanpa ridho suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Wedok lagi, iya kan? Satu-satunya
dosa iku menang lanang bepipis. Lanang pipis itu masya Allah ban mobilnya pesing-pesing. Apakah lanang kok wedok kau? Ono. Aku ndelok di on the spot itu wedok pipis di jero sepur barangnya di kereta api. Tutup di jeding enggak di pintu. Di bis ono pisan ila akhiri. Jadi cuman rata-rata laki-laki. Selebihnya dosa dimiliki dimenangi oleh perempuan, lebih-lebih dalam berkeluarga. Laki-laki tidak butuh cari ridhonya suami istri, laki-laki mau ridhonya suami. Tapi istri wajib mencari ridho suami, gak butuh ridho nih istri. Makanya mohon maaf ketika menikah lagi gak berdosa. Tapi naudzu walaupun ini mengha Allahumma shalli ala Muhammad. Pun lanjut Rek. Ya. Leket mau iki apa lo? Silakan iklannya. Opening iklan silakan. Lo opening iklan kok dada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab.